Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai sobat elektorial semuanya dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Senang sekali rasanya saya Sasa Irma bisa kembali hadir menyapa kalian semuanya, tentunya di channel kesayangan kita di Elektorial Podcast KPU Kota Blitar. Oke, pemilu 2024 sudah semakin dekat. Tahun depan nih kita akan menggelar pesta demokrasi 5 tahunan. Tentunya ini akan menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang, khususnya untuk para pemilih muda dan pemilih pemula yang mana di tahun depan ini akan sangat mendominasi untuk pemilu. Kalau ngomongin soal pemilih muda dan juga pemilih pemula ini pasti agak tricky nih karena mereka kan masih sangat minim pengalamannya. Tapi tenang aja, di episode pemilih muda generasi penerus bangsa kali ini kita akan banyak ngobrol dan juga sharing dengan teman-teman yang sudah ada di sini. Bisa diperkenalkan namanya siapa, masnya? Baik, nama saya Ahmad Ega Febriansyah, biasanya dipanggil Ega. Umur saya masih 21 tahun dan ini adalah pemilu pertama saya. Pemilih pemula ya berarti? Iya, pemula. Baik. Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Fenty Dwi Anugrah, biasa dipanggil Fenty. Saat ini umurnya saya 20 tahun dan ini juga kali pertama, iya. Waduh, keren banget. Ini kesibukannya apa sekarang kalau boleh tahu? Kalau sekarang kan masih di Unisba, masih belum lulus, Kuliah ya? masih kuliah ya. Semester berapa? Semester 7. Setuju. Iya, Lagi semester sibuknya skripsi ya? Wah, betul, Pusing masih nggak sibuk-sibuknya. sih? Ya, lumayan, Mbak. Lumayan ya, tapi nggak lumayan. apa-apa, dibawa enjoy aja. Pasti Semangat nih nanti pokoknya, Mbak. kelar kok. Ya, betul. Bismillah aja. Oke, ini kan tadi dibilang pengalaman pertama ya. Ya, pertama. Tahu nggak nanti kita itu milihnya tanggal berapa? 14 Februari. Iya benar. Kalau pengalaman pertama gini excited nggak sih kalian? Wah, excited, Mbak. Soalnya yang kemarin itu yang tahun 2009 saya keterlewatan. Kenapa? Kok Waktu bisa? itu saya masih di luar kota. Oh gitu. Mm. Jadi nggak sempat milih. Nggak sempat milih. Kok nggak harus pindah memilih? Nah, itu saya nggak tahu. Oh, Waktu gitu. itu saya nggak tahu. Minim informasi ya. Iya, minim informasi. Nggak coba untuk cari info-info gitu. Waktu dulu sih saya kayak sama pemilu itu kurang excited gitu loh, Mbak. Kurang apa ya? Maksudnya kayak kurang greget gitu. Iya, loh. kurang Masih- greget. Pokoknya lewat aja gitu Nah, kan lewat ya. aja gitu. Mm. Bener. Kalau sekarang Sekarang semakin banyaknya informasi dan masuk kan malah semakin excited iya gitu. betul. Kayak Kayaknya- penasaran gitu. Apalagi kan di TikTok gitu loh, Iya, Mbak. betul. Kan banyak yang ada di FYP gitu. Jadinya kayak kok seru gitu ya Iya, sekarang. betul, betul. Apalagi sekarang kan kali pertama saya juga memilih presiden gitu. Ya. Terus kayak wah, sangat-sangat excited banget. Kalau tadi kan dibilang di sosmed tuh banyak muncul konten-konten tentang pemilu ya. Kalian tuh termasuk tipe orang yang suka ngikutin berita tentang pemilu gitu nggak sih di sosmed? Kalau saya sih yang saat ini ya, Mbak ya. Saat ini tuh saya ngikutin. Ngikutin? Iya, ngikutin. Tapi kalau dulu terus terang saya enggak. Iya betul-betul. Kayak kurang peduli gitu loh iya. waktu dulu. Kalau mbaknya? Kalau saya juga sekarang ngikutin, Mbak, soalnya kan juga baru pertama kali milih, jadinya kayak gimana ya, kayak mencari informasi-informasi Iya, betul. gitulah biar gak salah pilih juga nantinya. Iya betul. Aku tuh seneng kalau ada anak muda yang aware tentang pemilu kayak gini, apalagi tentang kondisi politik kita saat ini ya. Itu cukup apa ya? Seru loh kalau dibahas. Iya, nggak seru. sih? Seru banget. Kalau kalian tuh biasanya di orang-orang sekitar kalian tuh kayak teman-teman kalian tuh juga sering ngobrolin tentang gini gak sih? Mbak, iya, Mbak. Iya. Kalau sekarang iya, Mbak. Apa Kayak aja biasanya? topiknya itu kalau nongkrong-nongkrong gitu, Mbak. Topiknya ya pemilu itu. Oh gitu. Mm-mm. Yang paling sering dibahas apa? Yang paling dibahas itu kayak keunggulan si A, keunggulan si gitu. B Iya. gitu. Jadi satu sama lain tuh kayak sharing. Sharing, Iya ya. betul, benar. Kira-kira kalian punya gambaran atau mungkin memimpikan sosok pemimpin seperti apa sih untuk memimpin bangsa kita ke depannya? Mungkin kamu dulu. Kalau menurut saya ya, Mbak, pengen pemimpin yang tidak kayak pas sebelum pemilihan kan biasanya ada mengutarakan kayak visi misi Iya. gitu kan, Mbak. Nah itu kan kayak janji-janjinya banyak banget, tapi pas Betul. sudah selesai jadi presiden mungkin sama wakil presiden kayak janji-janjinya itu kayak ya udah bodo amat gitu. Itu paling nggak suka.
Jadinya pengennya pemimpin yang kayak menepati janji-janjinya pas sebelum waktu apa yang namanya bisa jadi gitu. dipegang omongannya Iya, ya pasti. benar. Kalau Masnya? Sama sih, Mbak. Yang penting itu kesesuaian antara omongannya pas mau mencalonkan sama yang sudah jadi gitu. Harus konsisten. Harus konsisten, sama betul. omongannya. Betul. Kalau kalian tuh biasanya nyari informasi-informasi tentang pemilu dan kayak gini tuh di mana sih? Di TikTok kalau saya. Betul. Iya, soalnya Banyak TikTok di sumber situ, Mbak. informasi di sana. Tapi menurut saya. kadang di sosmed itu ada juga loh info yang kayak nggak bener gitu Ya, ya kan? betul. Iya, Nah. benar. Makanya kalian harus hati-hati kalau misalnya cari info gitu. Apapun yang kalian dapat tuh jangan yang ditelan mentah-mentah, harus difilter dengan baik. Itu kan. Kalian kan udah tahu ya pastinya siapa-siapa aja yang akan mencalonkan untuk memimpin Indonesia ke depannya. Suka kepo nggak sih sama visi misinya mereka? Atau mungkin kalian suka ngikutin tentang rekam jejaknya mereka juga nggak, para calon-calon ini? Kalau sekarang sih ngikutin saya. Kalau untuk dulu kan enggak sama sekali. Tapi kalau sekarang itu setiap nongkrong itu yang dibahas ya cuma itu. Oh iya. Heeh, visi misi itu, terus keunggulan dari calon-calonnya, kekurangannya juga. Betul. Terus sepak terjangnya bagaimana itu selalu diomongin juga. Betul, Iya. keren-keren. Kalau mbaknya? Ya sering ngomong juga sih Mbak. Dan apalagi waktu itu kan pernah calon presiden itu diundang di kampus UI. Oh iya, Ya sama yang apa namanya? Jadi penanyanya itu kan Mata Najwa iya, Najwa Shihab ya? Najwa Shihab kan. Jadinya saya juga sering apa namanya? Kayak sharing-sharing gitu tentang masalah itu sama temen-temen juga. Jadi kayak seru aja gitu bahas tentang politik ternyata. Tapi emang seru sih. Seru, Walaupun agak iya. berat ya. Iya. Ya, betul. Benar. Tapi seru. Seru. Tapi kayak gitu tuh malah bikin kita tuh jadi selektif untuk milih calon pemimpin kedepannya nggak sih? Iya. Betul Iya sih, kan? Mbak. Iya. Orang kita aja milih pasangan selektif, apalagi milih pemimpin, betul kan? Betul, Benar betul. sekali. Betul banget. Karena kan pemimpin ini nantinya yang akan membawa banyak perubahan ya pastinya untuk kita. Betul. Kalau menurut kalian tuh penting nggak sih pemilu ini? Seberapa penting pemilu menurut kalian? Kalau menurut saya sih penting banget, Mbak. Alasannya? Alasannya kalau pemilu itu kan yang memilih kan semua. Ya rakyat. Ya iya rakyat semua. Jadi kita itu pasti tahu lah bagaimana sepak terjangnya. Iya, betul. Terus mau dibawa kemana Indonesia ini kan tahu kalau semuanya yang milih. Jadi kalau semua ada resiko apa-apa kan rakyat juga yang memilih. Yang mempertanggungjawabkan juga Iya, rakyat. semuanya. Karena itu pilihannya Iya, kita pilihannya, ya. mm. Betul. Emang sih. Kalau mbaknya gimana? Menurut saya pemilu itu sangat penting sih Mbak, apalagi kalau semisal kita pengennya Indonesia ke depannya itu kayak gimana, jadi kita harus berkontribusi dalam hal Betul. itu pemilihan. Kalau kita mau pengen presiden yang A misal, jadi kita ya caranya bisa Indonesia ke depannya itu kayak gimana, kita harus apa namanya mencoblos itu yang A gitu. Jadinya menurut saya penting sih bagi Indonesia ke depan gitu. Ya, memang memilih pemimpin di masa depan kan itu untuk masa depan kita ya. Benar. betul. Artinya kita sebagai negara itu pasti punya keinginan yang terbaik lah ya yang bisa untuk memimpin negara kita. Kalau kalian lihat mungkin di sekitar kalian peran atau partisipasi anak muda sekarang untuk pemilu itu seperti apa? Kalau sekarang sih Mbak ya, saya lihat di video-video pendek itu antusias sekali kayaknya. Ya betul memang. Kalau kalian sendiri gimana? Iya, saya- antusias. Oh. Saya kan di tongkrongan juga bahas-bahas tentang pemilu Mbak. Jadinya Iya. kayak semuanya excited banget. Excited. Excited banget gitu ya. Gitu. Seru juga ya. Aku tuh banyak loh lihat di di sosmed gitu anak-anak muda yang sering mengutarakan opininya Iya, tentang kondisi politik saat ini kan. Iya, bener. Itu keren banget. Iya. Kalian gitu Ka- juga nggak? Iya sih Mbak. Kayak seru gitu loh Mbak Iya bahasnya. betul. Cuma ya pintar-pintar kita lah menyeleksi konten-konten itu. Iya betul. Itu pasti sih. Mm-mm. Karena kan kadang juga ada konten tuh yang mungkin misinformation atau apa. Iya.
kayak konten hoax gitu kan, Nah, Mbak. iya itu benar-benar harus dihindari tuh konten hoax kayak gitu. Nggak boleh asal dipercaya. Nah, Jadi itu. kalau misalnya mau cari info apapun, cari sumber yang valid, yang Iya. benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Salah satunya kalian bisa cari informasi itu di website resminya KPU RI. Benar Oh, nggak? betul ya. Betul. Betul. Sebagai anak muda nih, kalian kira-kira punya harapan nggak bagaimana nanti pelaksanaan pemilu di tahun depan? Pengennya seperti apa? Harapan saya untuk pemilu tahun 2024 ini mungkin sebelum tanggal 14 Februari, mungkin ini pas Desember apa bulan Januari gitu loh Mbak, kayak para calon presiden itu setiap provinsi kayak diundang di salah satu kampus gitu. Jadi misalnya di Jawa Timur nih, nah itu misal para calon presiden itu diundang di UM mungkin atau di UB gitu. Jadi kayak apa namanya? Diajak dialog bareng kali ya? Iya, kayak sharing-sharing bareng gimana gitu loh Mbak. Jadinya kayak biar kita juga makin yakin memilih Oh, siapa iya. gitu. Menurut saya itu ya Mbak. Bisa sih, bisa. Kalau Mas Teka gimana? Kalau harapan saya sih ya seperti itu, Mbak. Yang penting pemilu ini tuh adil, terus jujur, kemudian tidak ada apa itu, tetap kebersamaan, tetap menjalin kebersamaan gitu loh, Mbak. Enggak, gontok-gontokan. Heeh. Jadi sesuai sama asas pemilu ya yang lu berjudul itu. Oh iya, betul, betul. Terakhir, mungkin kalian bisa sampaikan ke sobat elektoral semuanya, nanti harus nyoblos nih gitu, jangan lupa gunakan hak suaranya. Silahkan disampaikan, atau mungkin kalian punya pesan apa aja nih buat sobat elektoral semuanya. Untuk sobat elektoral, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih kita. Masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Oke, pesan yang cukup bermakna dari anak muda nih untuk kita semua, khususnya para sobat elektoral dan juga para pemilih muda tentunya yang ada di seluruh penjuru Nusantara kali ini. Oh ya, pokoknya jangan lupa untuk gunakan hak pilih kita di tanggal 14 Februari 2024. Suaramu akan sangat menentukan masa depan bangsa. Sobat elektoral, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus perkembangan seputar kepemiluan di official account KPU Kota Blitar. Jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan dan juga informasi terbaru tentang kepemiluan di official account Instagram dan juga sosial media yang lain dari KPU Kota Blitar. Jangan lupa untuk share, like, dan komen channel Elektoral Podcast KPU Kota Blitar. Saya Sasair pamit undur diri dan salam sobat elektoral.